Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya, Bapak Ibu guru tercinta, pejuang pendidikan di Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Abdul Aziz, menjelang persiapan ujian ya, eh, tes akademik atau asesmen. Biasanya kan anak-anak sering stres melihat tumpukan soal latihan kan, biasanya guru-guru membagikan banyak itu. Nah, hari ini kita tidak akan memberi mereka tugas latihan. Jadi konsepnya kita akan mengundang mereka ke dalam sebuah escape room rahasia di Google Classroom. Kita ubah rasa takut salah menjadi rasa penasaran, memecahkan teka-teki. Sehingga apa? Daya juang mereka otomatis meningkat. Seperti itu. Gimana caranya? Kita akan bagi ke 4 tahap. Ya, oke, lanjut saja langsung. Tahap pertama ya, membuat teka-teki sandi di Gemini. Ini tahap pertama. Ya, seperti biasa kita ke Google Gemini, alatnya ini langsung ketikan, ya, ketikan prompt seperti apa yang saya contohkan dan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Contohkan ya, saya punya soal persiapan tes asesmen untuk. Nah, sesuaikan kelasnya ya. Lebih spesifik, lebih bagus. Karena saya ngajar 5 SD, jadi kategori tulis 5, kelas 5. Nah, sebutkan pertanyaannya seperti sebutkan 3 planet yang dekat dengan matahari. Ini kuncinya ya, ubah soal ini menjadi gaya pesan rahasia. Nah, ini kuncinya. Dari agen detektif. Nah, kita konsepkan seperti ini ceritanya ya. Jadi nanti siswa itu bagaimana? Siswa harus menemukan, ingat ya, siswa harus menemukan 3 nama planet tersebut ya, yang merupakan kata sandi, kata sandi untuk membuka pintu ruang angkasa. Nah, seperti ini. Jadi kita gunakan prompt seperti ini. Saya punya soal persiapan tes asesmen atau ujian. Sesuaikan ya dengan ujian atau ulangannya untuk kelas 5. Sesuaikan kelasnya. Sebutkan 3 planet yang dekat dengan matahari. Ini sesuaikan dengan soal isi soalnya. Ubah soal ini menjadi gaya pesan rahasia dari agen detektif. Nah ini, siswa harus menemukan 3 nama planet yang merupakan kata sandi untuk membuka pintu ruang angkasa. Nah, seperti itu ya. Lalu kita cukup kirim. Nah, kita tunggu hasilnya dari Gemini. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini sudah keluar pesan rahasia kelas masih tingkat tinggi kepada Gemini. Sudah ini ya. Oke, sudah keluar ya. Tahap 2 apa selanjutnya? Tahap 2 itu membangun ruangan pertama. Ya, ruangan pertama ini di mana? Di classroom. Nanti kita buka ke classroom. Jangan lupa ini di copy ya. Tadi ini pesan. Nah, di copy.
Kemudian ke sini Google Classroom. Karena kita tentang planet, berarti kita ke kelas 5 pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Langsung klik tugas. Kelas-kelas langsung klik buat. Nah, klik tugas. Ya, pada kolom ini, judul ini ya, tulis misi satu. Nah, tuliskan judulnya sesuai permintaan tadi, pintu ruang angkasa. Oke, ya. Nah, untuk kolom petunjuk ini ya, tempelkan apa yang diberikan oleh Gemini respon dari permintaan kita. Karena kita sudah mengcopy, maka kita cukup pastekan di sini. Sudah, dari kita percantik dengan menata kembali. Oke. Oke, kalau sudah dipaste ya. Lalu di bawahnya kita gunakan instruksi lain dari kita. Ya, apa instruksinya? Ini contohnya ya. Tulis kata sandi yang kamu temukan di bagian privat atau komentar pribadi. Nah, ini harus ada seperti ini ya. Sebentar. Nah, komentar pribadi. Oke. Jika sandi benar, ya, Pak Guru atau Pak Guru ya, Bu Guru ya, akan memberikan kode rahasia, rahasia, sorry, kode rahasia, oke, untuk membuka misi 2. Ini ya. Jadi petunjuknya seperti ini. Pesan rahasia klasifikasi tinggi kepada agen kelas 5 ya. Ini misinya. Salam agen, kita sedang menghadapi suatu darurat. Pintu gerbang utama menuju stasiun dan sudah. Nah, saya telah meretas panel kontrolnya. Sudah sistem sudah. Nah, ini. Berikut adalah petunjuk rahasianya. Untuk membuka gerbang bintang ini, temukan 3 penjaga terdekat dari sang pusat cahaya. Sang pusat cahaya ini kan matahari. Nah, ini sebutkan 3 planet yang orbitnya paling dekat dengan matahari. Cepat, agen gunakan pengetahuan. Nah, ini kan sudah cukup jelas pertanyaannya ya. Instruksinya, kemudian instruksi dari kita. Lalu di panel ini ya, sebelah kanan ini, di panel sebelah kanan ini, kita atur poinnya. Ini kan 100. Ya, kita klik yang tidak dinilai. Tujuannya apa? Agar siswa tidak stres. Kalau misalnya salah kan anak-anak kok salah nilainya segini. Jadi kita buat nilai ini apa namanya? Tidak mengandung nilai yang berupa angka, tapi berupa semangat nanti, penasaran eh, bagaimana tebakan dari ilmu yang anak-anak terserap itu bisa membuka kunci demi kunci. Kalau sudah klik tugaskan, langsung kita tugaskan. Nah, ini sudah ada di misi 1 pintu bahasa, sudah diposting ya karena sekarang jam 9 ya, 1, 2, 3. Nah, lanjut ke tahap 3, kita siapkan misi lanjutan ya. Tapi ini disimpan ya sebagai rahasia untuk selanjutnya. Tetap di menu tugas kelas ya. Klik create lagi ya. Ini
tugas kelas, create atau buat, klik tugas lagi. Nah, dan klik judul misi 2. Navigasi, tentunya ya, navigasi meteor. Nah, seperti itu. Nah, ini eh, petunjuknya ini kita buat lagi di sini. Misal di sini kita gunakan lagi, kita copy lagi ya. Kita ubah lagi soalnya, sebutkan 3 planet yang paling jauh ya dengan matahari. Sorry sorry, ini jauh jauh dengan matahari. Oke, ini cuma contoh saja. Visi misi pertama, ini misi kedua. Kita enter lagi. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam mengelola materinya ya. Oke, ini sudah, kita copy lagi di sini. Kita kembali ke Classroom lagi, klik lagi. Ya, ini sesuaikan strukturnya biar kelihatan bagus. Nah, instruksi yang sama ya seperti sebelumnya. Tulislah kata sandi. Ya, ini kata-katanya hampir sama ya, yang kamu temukan di bagian. Nah, ini ya. Jika sanding benar, benar, maka Pak Guru hanya sesuaikan dengan Bapak Ibu semuanya akan memberikan kode rahasia untuk membuka misi. Nah, ini karena ini misi 2 berarti kita tulis misi 3. Kemudian karena misi 1 kita sudah tugaskan, maka kita klik bagian sampingnya tugas. Ya, jangan ditugaskan, tapi klik di bagian panah di sini. Nah, simpan draft. Oh ya, jangan lupa ini tidak dinilai. Ini simpan draft. Oke. Nah, ini kan berwarna abu-abu, berwarna biru. Biru ini berarti sudah aktif, sedangkan biru ini abu-abu ini belum terlihat dan siap nanti kalau benar. Oke. Nah, tahap 4 sekarang simulasi membuka kuncinya. Ya, bagaimana cara kita membalas komentar siswa. Jadi kita jeda dulu, kita simulasikan nanti ada yang komen. Ya, karena sudah mendapat balasan, kita simulasikan untuk membalas komentar siswa. Berarti kita ke pelajaran tersebut, ke tugas kelas, pilih tugas yang aktif. Nah, ini ada satu ditugaskan kan ya. Nah, kita klik yang ditugaskan. Ini petunjuknya sudah kelihatan ya. Nah, tugas siswa ini, nah, ada satu murid yang membalas ya. Ini balasannya Merkurius
Venus bumi Pak. Nah, misalnya seperti itu. Nanti balasnya gimana? Balasnya nih, kita balas di bagian sini. Ini komentar pribadi, betul. Nah, kita balas tentunya selamat, nah, atau bagus, pintar, Rain, nak Rain, nak Rain, misal. Nah, Sandi, Merkurius, Venus, Bumi. Nah, tiga sandi itu diterima. Sesuaikan ya. Kamu berhasil membuka membuka gembok pertama. Nah, bersiap bersiaplah. Misi 2 akan buka pukul pukul jam berapa? Misal jam 9 itu pagi besok, atau langsung eh, kirimkan tautan link draftnya itu ya. Tapi untuk sementara kita cara membalas saja seperti ini. Langsung klik posting. Nah, ini kan kelihatan. Ini dari peserta dan ini dari kita. Oke. Nah, gitu cara mudah ya, cara mudah sekali meningkatkan eh, keinginan untuk mengerjakan tugas dengan dibungkus dengan keunikan tertentu. Kalau ada pertanyaan, apa bedanya dengan video kedua dengan keempat yang kemarin itu? Ya, kan kemarin itu kan eh, ada video tutorial kedua itu kan tentang petualang literasi. Nah, apa bedanya dengan escape ini? Nah, yang pertama gini, tujuan utama ya video kedua ya petualang literasi itu fokusnya utamanya kan minat baca. Jadi siswa itu dijebak untuk mau membaca teks paragraf yang panjang tanpa merasa bosan. Karena teks tersebut adalah sebuah cerita fiksi itu. Sedangkan video 4 Escape Room ini fokus utamanya adalah drilling soal ujian. Jadi siswa sedang mengerjakan soal matematika atau IPA atau yang lainnya yang sebenarnya itu sulit. Namun dibungkus seolah-olah itu adalah misi menyelamatkan dunia. Nah, seperti itu. Tujuannya meredakan stres dan kecemasan ujian. Nah, yang kedua, cara kerja prom Gemini, ya, yang kemarin itu ya, kata-katanya, video 2 itu bertindak menjadi penulis novel. Ya, sedangkan video kita sekarang ini, Gemini ini bertindak menjadi enkriptor, jadi pembuat sandi. Ya, jadi kita itu memberikan soal dulu yang asli, sebutkan bla bla bla. Nanti Gemini ini hanya mengukus ulang soal tersebut dengan gaya bahasa agen rahasia. Nah, yang ketiga, bedanya apa? Eksekusi teknis di Google Classroom. Kalau video kedua, otomatis dan terjadwal kan? Ya, bisa Bapak Ibu tonton lagi yang video kedua. Sedangkan video keempat itu interaktif real time tanpa adanya eh, penundaan lagi. Ya, schedule tidak perlu. Ya. Nah, yang keempat, format materi yang diunggah. Kalau video kedua kemarin menggunakan menu material, ya materi ya untuk membaca ceritanya dan menu tugas untuk tebak-tebakannya. Sedangkan video kita ini sekarang menggunakan tugas semuanya berantai. Karena pada dasarnya ini adalah latihan soal evaluasi yang dimodifikasi. Nah, seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya video 2 adalah cara kita membuat anak rajin baca buku, sedangkan video 4
adalah cara kita membuat anak tidak takut menghadapi tripod atau soal ujian. Nah, segitu kiranya pembahasan kita kali ini. Eh, Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.